Ada orang yang sedang joget-joget, ya, meninggal dunia. Ada orang yang sedang nyekek botol, meninggal dunia. Ada orang yang sedang nyabunya nyabu negatif ya. Karena ada sekarang ibu-ibu postingan, aduh nyabu sebentar katanya. Nyabu apa bu? Ya, nyabunya ya nyabu negatif kemudian meninggal dunia. Bahkan ada yang berbuat sesuatu yang sangat keji, yang sangat mungkar dalam Islam, berzina. Ketika berzina kemudian dia meninggal dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Maka itu adalah satu di antara tanda-tanda akhir kehidupannya yang buruk. Su'ul khatimah. Siapa orang yang mengucapkan kalimat-kalimat ini, wajabat lahul jannah, maka wajib baginya masuk surga. Apa kalimatnya itu? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi tiga hal itu kuncinya itu akan masuk surga kita. Husnul khotimah itu apa tadi? Raditu billahi rabba, aku ridho bahwa Allah Tuhanku, wabil islami dina, dan aku ridho Islam adalah agamaku, wabi Muhammadin rasulah atau nabiyya wa rasulah, dan aku ridho bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti teman-teman, karena ada 3 bagian. Hormati Ibu Ketua Materi RT 04 dari 08 Divisi peserta pengurus. Yang kami hormati Ustaz Yusuf dan Ustaz Novi Maulana Yusuf yang masih dalam perjalanan. Yang kami hormati ibu-ibu UPA Islam dan Zema. Yang kami hormati ibu-ibu yang ditetapkan dan bapak-bapak. Marilah bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah umat Islam, sehingga bisa berkumpul di tempat yang insya Allah mendapatkan rahmat Allah SWT di kediaman Ibu Sumartini. Semoga langkah kaki Bapak dan Ibu Allah dicatat sebagai amal yang terbaik. Amin. Salawat serta salam marilah kita senantiasa limpah curahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat, para pengikutnya. Semoga kita semuanya setia pada dinul Islam dan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Atas izin Allah Subhanahu wa taala, kita berkumpul di sini dalam rangka sambung doa mengenang wafatnya almarhum Bapak Asep Suhendra dan saya yang ke-4 tahun. Semoga acara pada hari utama doa Sobul Bait hari ini, semoga Allah berikan kesehatan ya untuk Ibu Sumartini, Allah berikan kemudahan dalam urusan, Allah berikan panjang umur yang berjalannya, Allah sukseskan dunia dan akhiratnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kalau kita doa terbaik untuk kita semua yang ada di sini, semoga Allah jaga iman Islam kita, semoga Allah berikan kesehatan, panjang umur untuk kita semuanya, dan Allah jadikan berkat besar. Alhamdulillah. Semoga dari acara pada sore hari ini dengan harapan mudah-mudahan
almarhum Bapak saya dan almarhumah dari Ibu Sumartini. Allah hapuskan segala dosa-dosanya. Allah berikan tempat yang indah di sisi Allah. Allah kumpulkan dengan orang-orang yang soleh. Dan semoga langkah kaki kita pula ke sini Allah tulis sebagai amal terbaik, dan mudah-mudahan keberkahan dan pahala terbaik untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, untuk mempersingkat waktu, alhamdulillah Ustaz sudah hadir di tengah-tengah kita. Acara pada hari ini saya akan bacakan judul acara sebagai berikut. Yang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga kelak kita dan keluarga kita mendapatkan syafaatnya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Novi Maulana. Terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Juga saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semuanya yang alhamdulillah telah sudi hadir di acara haul, acara untuk mendoakan om kami, suami dari tante kami, Ibu Sumartini. Semoga langkah ibu-ibu mendapatkan pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya selaku tuan rumah mewakili tante saya, Ibu Sumartini, mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kesediaan waktu dan tenaganya untuk bisa sama-sama di sini dalam rangka haul atau mendoakan almarhum Bapak Asep Suhendra bin Salia. Kami memohon doa kepada Ustadz dan ibu-ibu semuanya untuk Bapak Asep Suhendra bin Salia. Semoga Allah menerangkan kuburnya, Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah mudahkan jalannya, dan Allah berikan tempat yang terbaik. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kami selaku tuan rumah juga mengucapkan permohonan maaf yang seluas-luasnya apabila dalam penyambutan, dalam jamuan, dalam tempat terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati ibu-ibu semua. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu Mailah Hasanah yang akan disampaikan oleh Ustadz Novi Maulana Yusuf LCMPD. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Qalam pada juz 29. Cakep. Mau berpantun dulu boleh ya? Boleh. Surat Al-Qalam pada juz 29. Cakep. Yang jawab salam mudah-mudahan banyak fulus biar bisa jalan-jalan. Amin. Masya Allah. Kencang namanya. Surat Maryam bagus untuk pelajaran berumah tangga. Cakep. Yang jawab salam mudah-mudahan husnul khotimah masuk surga. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad
wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang saya muliakan, yang saya hormati segenap para alim ulama, asatidz dan ustadzat, tokoh masyarakat, masyayikh yang ada, yang hadir pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, murahkan rezekinya, dan senantiasa menebar kebermanfaatan bagi umat. Wabil khusus yang saya muliakan, yang saya hormati, keluarga besar Ibu Sumartini atau keluarga besar Bapak almarhum Bapak Asep Suhendra bin Salya, yang pada kesempatan kali ini mengundang kita semua untuk berharap agar sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar almarhum Bapak Asep Suhendra bin Salya dan para almarhumah lainnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosanya, dilapangkan kuburnya, diberikan nikmat kubur, dijauhkan dari jilatan api neraka, dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Juga yang saya hormati, yang saya banggakan, seluruh jamaah ummahat yang hadir pada kesempatan kali ini, dan juga beberapa bapak-bapak yang hadir di sini. Mudah-mudahan semua yang hadir mendapatkan limpahan rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah kita memenuhi satu undangan, dan undangan itu adalah satu kebaikan, melainkan kita diberikan kebaikan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap agar hadirnya kita pada kesempatan yang mulia ini, selain kita memenuhi undangan daripada keluarga Ibu Sumartini, juga kita mengeratkan tali silaturahim kita, juga kita menyambung tali persaudaraan kita, sehingga siapa orang yang menyambung tali silaturahimnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan umur yang baik, umur yang panjang, umur yang berkah, dan rezeki yang melimpah. Amin. Kata Nabi demikian, man arada ayyubsatalahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang hendak ataupun menginginkan agar dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Sebaliknya, na'udzubillah, jika ada di antara kita yang berusaha atau menyengaja untuk memutus tali silaturahim, kata Nabi SAW mengancam orang yang demikian, la yadkhulul jannata qati'un, tidaklah akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Oleh karena itu, mudah-mudahan ummahat sekalian, jamaah sekalian yang hadir pada kesempatan kali ini, jika ada salah-salah, khilaf-khilaf dengan orang-orang khususnya yang ada pada kajian ataupun pada majelis ini, maka segera hampiri orangnya dan meminta maaf, ya, agar supaya kita tidak memiliki salah dan dosa antar sesama. Ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus bagi keluarga Ibu Sumartini yang pada kesempatan kali ini mengenang 4 tahun wafatnya almarhum Bapak Asep Suhendra bin Salya. Tidak terasa sudah 4 tahun, ya, keluarga Ibu Sumartini ditinggalkan oleh kakanda tercintanya, yaitu Bapak Asep Suhendra bin Salya. Sebetulnya yang memberikan tausiah pada kesempatan kali ini adalah Ustadz Hainul Basri, Ustadz Hainul Basri SOSI. Dan qadarullah, saya sedang berada di Darul Fikri. Saya rumahnya di Tambun, dan di Darul Fikri sedang ada kegiatan pembagian rapor, ya, pembagian rapor sekaligus penjemputan santri perpulangan yang ikhwannya kebagian sore hari. Nah, tadi setelah sholat asar, telepon masuk ke saya, Ustadz tolong gantiin lah,
Antum di mana? Masih di jalan, di Setu, sekitar Setu, ini macet katanya. Nah, kata saya kalau maghrib mah bisa sampai. Oh bukan katanya, pada asar ini. Waduh. Ya, insya Allah mudah-mudahan ya dengan menggantikannya beliau tidak mengurangi esensi ataupun nilai-nilai yang akan nanti saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa dicatat, bisa direnungi, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita pun adalah calon-calon jenazah. Betul? Ya, calon-calon mayit. Betul? Calon-calon orang yang akan meninggal. Betul? Nah, kesempatan kali ini ya sekaligus kita mengenang 4 tahun wafatnya almarhum Bapak Asep Suhendra bin Salya. Mari kita introspeksi diri, mari kita sadarkan diri kita semuanya bahwa kita ini semua juga akan menyusul daripada almarhum menuju ke alam yang lain, yaitu alam barzakh. Ikhwatal imani wal Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adakah di antara ibu-ibu sekalian yang ingin akhir hidupnya adalah akhir hidup yang sangat nestapa? Ada tidak? Enggak. Semua pasti menginginkan akhir kehidupannya adalah husnul khatimah. Tidak ada seorang mukmin, tidak ada seorang muslim yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dia mengharapkan dan menginginkan agar akhir daripada kehidupannya adalah dalam kondisi yang baik atau biasa kita sebut dengan husnul khatimah. Ada yang pengen husnul khatimah di sini? Ya ada. Ada. Siap? Belum. Belum. Kalau ditanya siap jangan dulu. Belum. Baik, Bapak Indah, ada kita menyaksikan video ketika dia sujud lalu kemudian tidak bangkit lagi, kemudian kita hampiri ternyata Sudah meninggal dunia. Betapa indah ada orang yang sedang berdoa ya, lalu kemudian Allah panggil nyawanya. Kemudian betapa indah ada orang yang sedang berbuat kebaikan, membantu orang lain ya, ada yang sedang jatuh dari motor gitu kan, lalu kita hampiri untuk membangkitkan dia, ternyata dirinya yang tertabrak lalu kemudian meninggal. Masya Allah, itu adalah kebaikan karena kita meninggal sedang membantu orang lain. Betapa indah kita saksikan ada orang yang sedang berceramah lalu kemudian tiba-tiba bukan saya ya. Bukan sekarang ya. Indah betul memang, saya juga menginginkan hal demikian ya, saat kita ibadah, saat kita khutbah. Kemarin ya khutbah siapa itu? Bupati Bandung ya, Bupati Bandung saat khutbah meninggal dunia ya, saat sujud meninggal dunia ya, saat berbuat kebaikan, berbuat amal soleh kemudian kita meninggal dunia, maka disitulah tanda bahwa kita mendapatkan husnul khatimah. Tapi sebaliknya, ketika kita menyaksikan ada orang yang sedang joget-joget ya, meninggal dunia, ada orang yang sedang nyekek botol meninggal dunia, ada orang yang sedang nyabunya nyabu negatif ya, karena ada sekarang ibu-ibu postingan, aduh nyabu sebentar katanya. Nyabu apa bu? Ya, nyabunya ya nyabu negatif kemudian meninggal dunia. Bahkan ada yang berbuat sesuatu yang sangat keji, yang sangat mungkar dalam Islam, berzina. Ketika berzina kemudian dia meninggal dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Maka itu adalah satu di antara tanda-tanda akhir kehidupannya yang buruk, su'ul khatimah. Maka dari itu, ikhwatal iman wal Islam, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mau saya kasih kunci kalau kita ingin mendapatkan husnul khatimah. Mau? Ya, siapa yang tidak mau punya kunci? Betul? Ya, kunci mobil mau. Kunci motor mau. Kunci rumah mau. Apalagi nih husnul khatimah harus punya kuncinya. Ya. Kalau nggak punya kunci,
Gimana kita bisa masuk ke alam berikutnya dengan baik? Kalau kita nggak punya kuncinya, bagaimana kita akan merasakan indahnya kehidupan di akhirat kelak? Ya, karena gerbang daripada kehidupan akhirat itu adalah kematian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 3 kunci yang harus kita miliki, dan kunci itu sangat mendasar. Ya, salah satunya yang ingin saya bahas pada kesempatan kali ini, ya, kunci yang lainnya nanti disimpan dulu. Salah satu kuncinya adalah ma'rifatullah. Ya. Kunci yang paling dasar yang harus kita ketahui, yang harus kita miliki adalah ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah kenal ibu-ibu sama Allah? Udah? Lewat apa kenalnya? Ya, lewat ciptaannya. Masya Allah, bagus. Ya. Jadi yang dimaksud dengan ma'rifatullah ini mengenal Allah, bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, yang menciptakan alam semesta. Kita ini merupakan ciptaannya. Kita ini merupakan hambanya. Kita ini merupakan satu di antara tanda-tanda kekuasaannya. Maka sangat naif bagi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu kemudian dia tidak mengenal siapa penciptanya. Oleh karena itu, bagi kita sebagai seorang muslim dan muslimah, mestilah yang paling utama, yang paling pokok, yang paling mendasar adalah kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Fa'lam, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya dia tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala ada ucapan, ada kalimat yang harus kita jaga betul mulai kita lahir sebetulnya sampai nanti kita mati. Apa kalimat tersebut? Kalimat itu disebut dengan kalimat tauhid. Kalimat apa, Bu? Tauhid. Atau biasa kalau ada dalam pengajian seperti ini, pengajian takziah kematian, ya, ataupun pengajian rutinan, ya, malam Jumatan disebut dengan tahlil. Kalimat apa? Tahlil. Bisa disebut tauhid, kalimat tauhid, atau bisa disebut dengan tahlil. Apa bunyinya? La ilaha illallah. Nah, ini kita perlu jaga, perlu dawamkan dalam zikir kita, perlu kita rutinkan dalam zikir keseharian kita, sehingga kelak sampai kita wafat yang terucap dalam lisan kita adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, la ilaha illallah itu disebut dengan kalimatun nafyi, kalimat peniadaan. Artinya apa la ilah? Tidak ada Tuhan. Ya, tidak ada apa? Tuhan. Nah, bagi kita seorang muslim ketika mengucapkan kalimat tauhid itu jangan berhenti di la ilaha atau la ilaha. Udah begitu saja. Kenapa demikian? Dikhawatirkan dia masuk ke dalam golongan orang-orang yang tidak percaya terhadap adanya Tuhan, atau disebut dengan ateis. Ya, orang-orang komunis tuh, orang-orang komunis dia tidak percaya sama Tuhan, ateis, la ilaha. Nah, terus ente ada dari mana? Ada dengan sendirinya. Oh, nggak mungkin, ya. Mungkin tidak ada dengan sendirinya. Kita ini mungkin tidak ada. Ujug-ujug sekarang ada? Tidak ada. Pasti ada yang mengadakan.
Ya, kita pengen air saja, air yang ada di kemasan ini, kemudian kita dalam hati kita, aduh pengen air nih, kling, tiba-tiba ada di sini, mungkin tidak? Nggak mungkin. Dan adanya air pada kemasan ini pun tidak ujug-ujug ataupun tidak tiba-tiba langsung berada di dalam kemasan, butuh proses. Ya, air diambil, dimasukkan ke penyulingan, dimasukkan ke pabrik, dikemas, didistribusikan, didistribusikan ke warung, kita beli. Lalu kemudian sampai kepada sini juga ada yang menghantarkan. Yang air seperti ini atau benda kecil seperti ini saja butuh ada yang mengadakan, apalagi alam semesta yang amat luar biasa besarnya ini. Pasti ada yang mengadakannya, atau pasti ada yang menciptakannya. Dan yang menciptakannya itu tidak lain dan tidak bukan adalah illallah. Ya, tidak ada pencipta, tidak ada yang berhak disembah, tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Nah, kalimat yang kedua ini disebut dengan kalimatul isbat. Ya, kalimat penetapan. Ya, kalimat apa? Penetapan. Jadi lengkaplah sudah kita meniadakan seluruh Tuhan-Tuhan yang diklaim oleh manusia. Ada Tuhan batu, ya, ada Tuhan pohon, benar, ada Tuhan lembu, ada. Bahkan saya lihat di video di India sana, motor ini, motor juga dituhankan. Alhamdulillah. Di mana akal sehatnya? Ya, ada Tuhan anak, betul, ada Tuhan ibu, betul, ada Tuhan bapak. Semua ini ditiadakan oleh kita semua, dan kita tetapkan satu Tuhan yang berhak disembah. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu belajarlah mengucapkan kalimat tauhid ini dengan sempurna, dengan lengkap, dengan pas intonasi maupun makharijul hurufnya. La ilaha illallah. Coba bersama-sama. La ilaha illallah. Ini rata-rata majelis pengajian muhajirin, bukan? Ya, kalau masih salah mengucapkan lamnya, berarti harus belajar nanti ke muhajirin. Ya, yang belum belajar silahkan minggu keberapa biasanya? Minggu kedua, ya, kedua duha. Ya. Kalau mengucapkan la ilaha illallah masih bergerak bibirnya, mesti harus belajar lagi. Ya, la ilaha illallah. La, coba bersama 10 kali. 1, 2, 3. La ilaha illallah. 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 Ya, illallah. Masya Allah. Nanti habis dari sini ngenteng. Tahu ngenteng? Ngaca. Ngenteng teh ngaca. Lihat di cermin. Ucapkan la ilaha illallah. Udah mantap apa belum? Karena nanti sakaratul maut, nih sakaratul maut, bibir nggak bisa bergerak. Ya. Mata udah kejep-kejep, betul. Yang bisa mengucapkan dan melafalkan daripada kalimat tauhid itu hanya lisan. Ya, coba deh, nanti dicoba dites, Bu. Ya, praktek sama suaminya. Pak, saya mau praktek sakaratul maut, Pak. Ya, mudah-mudahan nanti sakaratul maut bisa mengucapkan la ilaha illallah. Gitu ya, bisa dipraktekkan nanti? Baik, insya Allah.
Nah, kalimat ini harus sepaket. Ya, ada kalimatun nafi tadi, peniadaan, ada kalimatul isbat, penetapan. Ya, kita nafikan, kita tiadakan, kita singkirkan seluruh Tuhan-Tuhan yang mereka mereka anggap itu sebagai Tuhan, lalu kita tetapkan Tuhan yang berhak kita sembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kalimat tahlil atau tauhid, yaitu la ilaha illallah. Umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara fadilah dan keutamaan kalimat tauhid ini, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, atau man qala fi akhiri hayatihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang di akhir hayatnya dapat mampu mengucapkan la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Ya, amin ya rabbal alamin. Mau masuk surga? Mau. Makanya latihan. Ya, banyak ucapkan tahlil, ya, banyak ucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Setelah sholat, mau 10 kali, mau 100 kali, mau 1000 kali, silahkan. Ya, sebelum tidur nih, apalagi sebelum tidur, jangan sampai luput dari kita mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa demikian? Siapa tahu lagi tidur Allah cabut nyawa kita. Besoknya kita bukan mata, bukan suami kita yang bangunin, malaikat mungkar dan nakir yang bangunin. Ya. Nah, maka dari itu ketika kita mau tidur, jangan hanya kita mengucapkan doa untuk tidur, ya. Bismika Allahumma ahya wa amut, atau bismika amut, ya. Gunakan zikir-zikirnya yang diajarkan oleh para ustaz dan ustazah, ya, mulai dari surat Al-Baqarah, kemudian ayat kursi, akhir surat Al-Baqarah, kemudian 3 kul, ya, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Itu dawamkan, rutinkan. Nah, ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah kunci paling utama kita bisa mendapatkan keutamaan atau bisa mendapatkan kondisi husnul khatimah. Kita kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita seorang muslim, dalami surat Al-Ikhlas paling utama. Dalami surat Al-Ikhlas. Dulu orang Quraisy kafir bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi, engkau berdakwah untuk menyembah Rabb Tuhan, ya, untuk menyembah Rabb Tuhan. Siapa Tuhan yang engkau maksud? Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah memberikan wahyu kepada Nabi, turunlah surat Al-Ikhlas ini. Di ayat yang pertamanya kata Allah kepada Nabi, Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, dialah yang mereka tanya itu siapa Robnya, siapa Rob yang didakwahi itu, atau siapa Rob yang didakwahi untuk kita beribadah kepadanya. Kata Allah melalui lisan Nabi Muhammad SAW, Qul huwallahu ahad. Ya, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Nah, ini harus kita ketahui nih, ayat pertama, bahwa Tuhan kita itu bersifat ahad. Bersifat apa? Esa, ahad. Ahlan wa sahlan. Umi. Padahal Umi. Lewat sini nggak apa-apa. Dituntun, ya. Tuntun Mas Raka. Kasih jalan, Bu. Sini aja, Ibu. Sini. Mriki, Mbak, Mriki. Oh, mulai sini. Ada kursi, barangkali kursi nggak bisa duduk di bawah. Ya.
Maaf Ibu. Baik, kita lanjutkan. Jadi dalam surat Al-Ikhlas kita harus memahami betul untuk bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, Allah itu Esa. Esa itu satu, tapi satunya tidak terbentuk dari beberapa unsur, maka tidak dikatakan wahid, tapi ahad. Kalau wahid itu bisa jadi terbentuk daripada beberapa unsur. Ya, saya misalkan yang disebut saya ini hanya satu-satunya di dalam dunia ini, betul? Saya ini kan satu-satunya di alam dunia, betul? Nggak ada lagi kan? Saya. Cuman saya ini meskipun satu terbentuk dari beberapa unsur. Ada tangan, ada mata, ada hidung, ya, ada segala macam. Terbentuklah satu manusia yang disebut Novi Maulana Yusuf, gitu kan? Tapi Allah tidak wahid, Allah itu ahad. Dia berdiri sendiri dan tidak terbentuk ataupun tercipta dari beberapa unsur. Ya, maka kalau kita menyangka ataupun terbesit dalam benak kita, Allah punya mata, Allah punya tangan, maka tangan dan mata Allah tidak seperti tangan dan matanya kita, gitu ya. Jadi tidak berbentuk, tidak seperti yang kita bermakrifat kepada Allah. Janganlah kita menggantungkan hidup kita selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terkadang kita punya harta, kita menggantungkan diri kita kepada harta. Ya, secara tidak sadar sebetulnya banyak hal-hal yang mungkin kita bergantung kepada selain Allah. Ya, kita katakan ketika kita tidak punya harta, tidak punya fulus, besok mau makan apa ya? Ya, perkataan besok mau makan apa ya itu biasanya gantungannya kita adalah kepada fulus, kepada harta. Ya, besok mau makan apa, nggak punya duit, dan lain sebagainya. Nah, ayat yang ketiga, lam yalid walam yulad. Sifat Allah itu tidak beranak juga tidak diperanakkan. Kalau ada Tuhan yang beranak, berarti ada keturunan Tuhan. Berarti Tuhan anak-anaknya itu pun patut disembah. Walam yulad, dan juga tidak diperanakkan. Kalau Tuhan itu diperanakkan dari seseorang, maka yang lebih hebat Tuhannya yang dilahirkan apa yang melahirkannya? Ayo, logika sehatnya dipakai. Kalau Tuhan itu diperanakan, lahir dari seseorang, maka yang lebih hebat itu Tuhan yang lahir itu atau emaknya yang melahirkan? Emaknya atau bapaknya, betul? Mantap kan? Seseorang bisa melahirkan Tuhan. Dan begitu seterusnya, kalau misalkan ada yang beranggapan Tuhan itu lahir atau dilahirkan, tidak akan ada habisnya. Ya. Lalu kalau misalkan Tuhan baru lahir, lah siapa yang nyiptain emaknya? Siapa yang nyiptain bapaknya? Terus begitu aja ke atasnya. Ya, nggak bakalan ada habisnya. Maka tetap akidah kita mengatakan lam yalid walam yulad. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau Tuhan itu lahir, lahirnya bagaimana? Lahirnya dengan cara bagaimana? Betul. Bayi butuh nyusu tidak? Nyusu. Apakah Tuhan nyusu waktu itu? Kayak gitu. Dan lain sebagainya. Ya. Bayi ngompol apa tidak? Ngompol. Apakah Tuhan itu waktu itu pakai pampers misalkan? Dan lain sebagainya. Kita akan menghubungkan itu dengan kekurangan-kekurangan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jangankan hal demikian, kita ngedip aja, kemudian kita tahan, kita nggak mampu, betul. Nah, maka ketidakmampuan kita itu menunjukkan bahwa kita ini bukan Tuhan. Ya. Nah, yang terakhir,
dalam ayat ini adalah walam yakul lahu kufuwan ahad. Ingat bahwa Allah ini tidak ada yang serupa dengannya, tidak ada yang selevel dengannya. Ya, segala apapun, baik di dunia maupun di akhirat maupun di bumi ataupun di langit, tidak ada yang selevel dengannya. Maka kata para ulama dikatakan ma khatara bibalik wallahu laisa kadzalik. Insyaallah ini sudah disampaikan pernah di pengajian Ummahat Muhajirin ya, atau di pengajian bapak-bapaknya ya. Ya, bapak-bapaknya kayaknya subuh. Ma khatara bibalik wallahu laisa kadzalik. Apa yang terlintas dalam benak kita menggambarkan tentang Tuhan, Allah tidak demikian. Ya, sekali lagi saya ulangi, apa yang terlintas dalam benak kita, dalam pikiran kita menggambarkan tentang Tuhan, Allah tidak demikian. Ya, meskipun disebutkan dalam Al-Quran, ya, yadullah wala yaudu ya apa? Yadullah maglulah misalkan ya. Kata orang-orang Yahudi bahwa tangan Allah itu terbelenggu. Nah, dalam pikiran kita tangan itu yang bagaimana? Yang begini kan? Ada jarinya dan seterusnya. Allah tidak demikian. Ya. Nah, ini untuk menguatkan daripada kita bermakrifat kepada Allah, maka pelajarilah surat Al-Ikhlas, pertajamlah surat Al-Ikhlas, pahami surat Al-Ikhlas, dan tidak sedikit orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam karena mereka membaca surat Al-Ikhlas. Ya. Baru satu ayat aja, qul huwallahu ahad, dia baca artinya katakanlah Allah itu esa. Itu sudah membuat mereka apa? Bergetar hatinya. Sudah membuat mereka gamang, ya. Apa benar Tuhan itu cuma satu? Kalau kita benar kan Tuhan itu cuma satu? Iya. Tidak dua, tidak tiga, 4, apalagi 100, apalagi 360. Ada Tuhan yang 360? Ada. Siapa itu? Ya. Tuhannya yang 360 ada nggak? Ada, Bu. Pada zamannya Nabi SAW, ya, Arab jahiliyah dulu mereka punya Tuhan kurang lebih 360 Tuhan. Bayangkan, Tuhannya 360. Mau nyembah 360 itu gilirannya sehari sekali. Ya, mau dapat yang terakhir setahun kemudian. Betul tidak? Iya. Setahun kemudian 360 hari ya? Itu Tuhan apa hari? 360, bayangkan. Jangankan 360, jangankan 10, 2 saja. Ya, ada yang meyakini Tuhan itu 2 saja. Apa yang akan terjadi? Hancurlah. Mau sebaik apapun kita, gitu ya, mau sedermawan apapun kita, mau sebijak apapun kita selama di dunia, tapi kita tidak mengenal Allah, tidak mempercayai, tidak beriman kepada Allah, la ilaha illallah, pantas masuk surga? Tidak pantas. Ya, pantasnya masuk neraka. Maka dari itu jaga betul-betul akidah kita, keyakinan kita, sampai Allah mencabut nyawa kita. Ketika nyawa itu berangsur keluar dari raga kita, ingat dan terus ucapkan apa yang ditalkinkan oleh orang-orang yang hidup di sekitar kita, la ilaha illallah. Maka dari itu kalau nanti sudah ada yang mau sakaratul maut, segera talkinkan. Talkinkan itu maksudnya menuntun si calon jenazah agar supaya mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Sudah pernah ada yang nalkinin? Sudah. Maksudnya menalkinkan orang maksudnya? Sudah pernah? Caranya? Dibisikkan di telinga. Bisikan.
Bu, nyebut. Bu, nyebut apa-apa. Ya, ibunya mau mati, Bu, nyebut Bu. Ya, bapaknya mau mati, Pak, nyebut Pak. Apa yang disebut? Ya. Langsung kalau menalkinkan itu nggak usah ada ucapan-ucapan yang lain kecuali la ilaha illallah. Udah nggak usah ngucapin nyuruh dia untuk menyebut, udah nggak usah, langsung aja la ilaha illallah. Pelan-pelan, tegas, tapi juga jangan teriak-teriak. Kaget nanti, nggak jadi mati dia. Ya, baik. Ya, itu kunci yang paling dasar, yang paling utama agar kita mendapatkan husnul khotimah. Artinya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kunci yang kedua dan ketiganya saya tidak bahas, tapi saya sampaikan di sini secara ringkas. Kunci yang keduanya yaitu ma'rifatur Rasul, mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, keimanan kita menjadi seorang muslim pas ataupun tegas ataupun sempurna manakala kita mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pun kita bisa mengenal Allah karena ada Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kuncinya agar kita mendapatkan husnul khatimah adalah dengan ma'rifatud din, yaitu mengenal agama kita, yaitu agama Islam. Ya, dengan segala ajaran-ajarannya yang ada dalam agama Islam, maka kita laksanakan. Apa yang diperintah kita laksanakan, apa yang dilarang kita tinggalkan. Insya Allah dengan itu kita beramal soleh, berbuat kebaikan, berbuat hal-hal yang baik, sehingga baiklah seluruh amal perbuatan kita selama di dunia ini. Mati meskipun kita tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah, tapi ketiga hal tersebut kita senantiasa lakukan, melakukan hal yang baik apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang diburuk yang dilarang, maka kita masuk ke dalam orang-orang yang mendapatkan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan sebagai hambanya yang mendapatkan akhir kehidupan yang baik, yaitu husnul khatimah. Doanya bagaimana? Allahumma rzuqna bi husnil khatimah. Dan satu lagi doa penutup yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiga kunci itu ada dalam doanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sabdakan, siapa orang yang mengucapkan kalimat-kalimat ini, wajabat lahul jannah, maka wajib baginya masuk surga. Apa kalimatnya itu? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi tiga hal itu kuncinya itu akan masuk surga kita husnul khotimah itu apa tadi? Raditu billahi rabba, aku ridho bahwa Allah Tuhanku. Wabil islami dina, dan aku ridho Islam adalah agamaku. Wabi Muhammadin rasulah, atau nabi ya wa rasulah, dan aku ridho bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat dua doa itu ya, seringkan agar supaya nanti kita husnul khotimah masuk surga. Doa pertama apa? Allahumma rzuqna bi husnil khotimah. Doa yang kedua, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah.
Demikian barangkali ya sekedar wejangan ataupun nasihat untuk diri saya pribadi dan juga mengajak kepada hadirin sekalian pada umumnya, mari kita sadar diri bahwa kita ini adalah ciptaan Allah, hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita berasal darinya pun kita akan kembali kepadanya. Manakala ada yang kena musibah di antara kita, segera ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami akan kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Sebelum ditutup langsung doa Pak. Oh, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang sudah kita sampaikan pada kesempatan kali ini dapat dicatat dan dapat diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu dalam sebuah majelis ataupun perkumpulan ataupun musyawarah ada saja barangkali hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik lisan, hati, perbuatan, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Oleh karena itu kita bermohon ampun kepada Allah dengan beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan kita memohon kepada Allah agar almarhum Bapak Asep Suhendra bin Salya, kemudian Bapak almarhum Darmo Wiyono bin Karso Wiryo, Bapak Ibu almarhumah Tukinah binti Kartopawiro, almarhum Salya bin Jamani, almarhumah Mumun binti Iyok Saryon, almarhumah Kasih binti Darmowiyono, almarhumah Sumarni binti Darmowiyono, almarhum Lasiman bin Tri Morejo, almarhum Angka Permana Yusyar bin Dadang Yusuf, almarhum Purwo Hadianto bin Suwadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya, lapangkan kuburnya, dimasukkan ke dalam surganya. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمرحومين والمرحومات خصوصا للمرحوم Bapak Asep Suhendra bin Salya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma akrim nuzulahum wa wassi' madkhalahum. Allahumma ursilhum bil ma'i was salji wal barad. Allahumma qihim 'adhaban nar wa adkhilhumul jannah ya Allah ya rabbal alamin.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيم الصلاة رب اجعلنا مقيم الصلاة رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاءنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم ارزقنا بحسن الخاتمة اللهم ارزقنا بحسن الخاتمة اللهم ارزقنا بحسن الخاتمة اللهم ارزقنا زيارة بيتك المحرم ومسجد نبيك الشريف ومسجد الأقصى في هذا العام وفي كل عام يا الله يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah telah kita sampaikan beberapa mau'izah hasanah untuk memecut diri kita dan juga saudara-saudara kita agar lebih menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita telah berdoa untuk almarhum almarhumah dan semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan minum dulu Ustaz. Rabbi